Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-14 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang skala termometer. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menghitung komparsi skala suhu termometer. Kita langsung ke materinya, yaitu skala termometer. Termometer yang kita kenal saat ini mempunyai 4 jenis skala ukur, yaitu Celsius dilambangkan dengan C besar, Reaumur yang dilambangkan dengan R besar, Fahrenheit dilambangkan dengan F besar, dan Kelvin dilambangkan dengan huruf K besar. Keempat jenis skala termometer ini dinamai sesuai dengan nama penemunya. Perbedaan keempat jenis skala termometer tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel jenis-jenis skala termometer. Skala termometer yang pertama Celsius, penemunya adalah Andreas Celsius, berasal dari Swedia. Titik tetap bawahnya 0 derajat, atasnya 100 derajat Celcius, skalanya 100, satuannya adalah derajat Celcius atau 0 derajat 0 Celcius. Yang kedua adalah Reaumur, penemunya adalah Reaumur, berasal dari Prancis. Titik tetap bawahnya adalah 0 derajat, atasnya adalah 80 derajat, skalanya 80, satuannya derajat Reaumur. Kemudian yang ketiga Fahrenheit, penemunya adalah Gabriel D. Fahrenheit, berasal dari Jerman. Titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Celcius, titik tetap atasnya adalah 212 derajat, skalanya 180, satuannya derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin, penemunya adalah Lord Kelvin, berasal dari Inggris. Titik tetap bawahnya 273 derajat, kemudian titik tetap atasnya 373 derajat, skalanya 100, satuannya Kelvin. Kelvin ini termasuk skala yang mutlak. Nah, kemudian titik tetap bawah itu digunakan sebagai titik lebur es, kemudian titik tetap atas dinamakan titik didih, ya, air. Nah, ini adalah gambar tabel perbandingan skala suhu termometer berdasarkan Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur yang sudah Bapak sebutkan tadi di dalam tabel, yang mana Celsius titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius, titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius, skalanya 100 skala, yaitu 100 dikurang 0 dapatnya 100. Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, ini adalah titik bawah, yaitu titik beku airnya, sedang titik tetap atasnya adalah titik didih air, yaitu 212 derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat Fahrenheit dapatnya 180 skala. Kemudian Kelvin itu titik tetap bawahnya 273 K, kemudian titik tetap atasnya adalah 373 Kelvin dikurang 373 dikurang 273 dapatnya 100 skala. Kemudian Reaumur itu titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya adalah 80 derajat, 80 dikurang 0 dapatnya 80 skala. Nah, dari tabel tersebut kita dapat menentukan perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Perbandingannya yaitu adalah C, F, K, R. C tadi adalah 100 skala, Fahrenheit tadi F ada 180, K Kelvin 100, Reaumur adalah 80. Masing-masing kita bagi 20, 100 dibagi 20 dapatnya 5, 180 dibagi 20 dapatnya 9, 100 dibagi 20 dapatnya 5, dan 80 dibagi 20 dapatnya 4. Jadi perbandingannya adalah 5
dibanding 9 dibanding 5 dibanding 4. Dari perbandingan ini, suhu dapat dikonversi dari satuan Celsius ke satuan lainnya atau sebaliknya. Rumus-rumus konversi sebagai berikut. Celsius ke Reaumur, yaitu T derajat Celsius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur, atau sebaliknya Reaumur ke Celsius yaitu adalah 4/5 T derajat Celsius. Kemudian Celsius ke Fahrenheit, rumusnya adalah T derajat Celsius sama dengan 5/9 dalam kurung T derajat Fahrenheit dikurang 32, atau sebaliknya Fahrenheit ke Celsius, T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali T derajat Celsius plus 32. Kemudian Celsius ke Kelvin, yaitu T derajat Celsius sama dengan TK dikurang 273, atau sebaliknya Kelvin ke Celsius yaitu TK sama dengan T derajat Celsius ditambah 273. Untuk memahami rumus ini, Bapak akan memberikan contoh soalnya, tolong diperhatikan agar nantinya bisa dipahami. Contoh soal yang pertama, suhu suatu zat diukur dengan termometer Reaumur sama dengan 60 derajat Reaumur. Apabila zat tersebut diukur dengan termometer Celsius, suhunya derajat Celsius. Penyelesaian, diketahui T derajat Reaumur tadi 60, berarti yang ditanyakan adalah T derajat Celsius. Rumusnya adalah jawab T derajat Celsius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. T derajat Celsius sama dengan 5/4. Tadi T derajat Reaumurnya 60, kita bagikan dulu dengan 4. 60 dibagi 4 dapatnya 15. Nah, kemudian T derajat Celsius, sisanya ada 5 dan 15, tadi kita kalikan. 5 dikali 15 itu dapatnya 75. Jadi 60 derajat Reaumur itu sama artinya dengan 75 derajat Celsius. Nah, kemudian contoh yang kedua, suatu zat diukur dengan termometer Reaumur itu menunjukkan 75 derajat Celsius. Apabila zat tersebut diukur dengan termometer Celsius, suhunya titik-titik derajat Reaumur. Berarti yang ditanyakan adalah derajat Reaumur. Diketahui tadi T derajat Celsius sama dengan 60. Yang ditanyakan adalah T derajat Reaumur. Jawab rumusnya tadi T derajat Reaumur sama dengan 4/5 T derajat Celsius. Kita tulis rumusnya T derajat Reaumur sama dengan 4/5 T derajat Celsiusnya 75. Nah, 75 ini kita bagikan lagi dengan 5. 75 dibagi 5 dapatnya 15. Berarti ada sisanya 4 dengan 15. Nah, 4 dan 15 ini kita kalikan. Berarti T derajat Reaumur sama dengan 4 dikali 15 dapatnya 60. Jadi 75 derajat Celsius itu sama dengan 60 derajat Reaumur. Yang ketiga, contoh soal, suhu sebuah ruangan 392 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu ruangan tersebut jika diukur dengan termometer Celsius. Penyelesaian, diketahui T derajat Fahrenheit sama dengan 392. Ditanyakan adalah T derajat Celsius. T derajat Celsius sama dengan 5/9 dalam kurung T derajat Fahrenheit dikurang 32. T derajat Celsius sama dengan 5/9 dalam kurung T derajat Fahrenheitnya tadi nilainya 392 dikurang 32. T derajat Celsius sama dengan 5/9 dikali 360. 360 kita bagikan dengan 9 dapatnya 40. Jadi nilainya yang ada 5 kali 40. T derajat Celsius sama dengan 5 dikali 40 dapatnya 200 derajat Celsius. Jadi 392 derajat Fahrenheit itu sama dengan 200 derajat Celsius. Contoh soal yang keempat, suhu sebuah ruangan 200 derajat Celsius. Tentukan suhu ruangan tersebut jika diukur dengan termometer Fahrenheit. Penyelesaian, diketahui derajat Celsius sama dengan 200. Ditanyakan T derajat Fahrenheit. Jawab T derajat Celsius sama dengan 9/5 T derajat Fahrenheit.
ya, plus 32. Kemudian T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celciusnya tadi 200 plus 32. Nah 200 dibagi 5 dapatnya 40, jadi sisanya 9 dikali 40 ditambah 32. Kita selesaikan penyelesaian perkaliannya dulu. T derajat tremor sama dengan 9 dikali 40 plus 32. 9 dikali 40 dapatnya 360 ditambah 32, jadinya 392 derajat tremor. Jadi 200 derajat Celcius itu sama dengan 392 derajat tremor. Contoh soal yang kelima, suatu benda memiliki suhu 315 Kelvin. Suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius sebesar titik-titik. Penyelesaian diketahui TK 315, ditanyakan adalah T derajat Celcius. T derajat Celcius sama dengan TK dikurang 273. TK-nya tadi 315 dikurang 273 dapatnya adalah 42 derajat Celcius. Jadi 315 Kelvin sama dengan 42 derajat Celcius. Contoh yang keenam, suatu benda memiliki suhu 42 derajat Celcius. Suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Kelvin sebesar titik-titik. Penyelesaian diketahui T derajat Celcius sama dengan 42 derajat Celcius. Ditanyakan TK, jawabannya adalah TK sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. T derajat Celciusnya tadi adalah nilainya 42 ditambah 273, jadinya 315 Kelvin. Jadi 42 derajat Celcius itu sama dengan 315 Kelvin. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.